Selamat datang di Sitok. Kembali lagi di Sitok bareng gue Torik dan gue Gilang. hari ini kita bakalan bahas seputar Harry Potter. Kenapa Harry Potter, man? Lagi rame banget sih di berita Harry Potter bakalan tayang lagi. Oh iya, gue pernah sempet ngeliat tuh. Tapi yang pastinya dia katanya nggak di bioskop, sayang banget. Sayang banget nggak di bioskop. Karena Gimana apa? tuh? Karena ini acara eksklusif HBO. Oh gitu. Jadi kayak di platform online. Iya. Jadi mungkin kayak di streaming ya? Streaming di HBO. Lebih tepatnya tanggal 1 Januari ya. 1 Januari 2022. Oke. Jadi awal-awal tahun baru dan masih ada Christmas Eve-nya ya. Yes. Masih kerasa ya Christmas Eve-nya ya. Dan juga Harry Potter ini dia bertajuk Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts. Jadi benar-benar Return to Hogwarts tuh kayaknya Iya kan? Reuni ya? Kayak reuni ya gitu. Datang semua ke Hogwarts. Ada info menarik tentang Harry Potter? Kayak sempat kemarin baca-baca juga kan. Jadi kayak memang udah 20 tahun nih, man. 20 tahun ya? 20 tahun Harry setelah Potter. sequel yang terakhir Deathly Hallows emang udah 20 tahun gitu. Oke, jadi yang melatar belakangi Hogwarts ya Harry Potter ini itu salah satunya gini tuh, supaya selama 20 tahun ini budaya sihir dunia sihir itu tetap dipertahankan gitu. Jadi kayak ngasih space para penggemar supaya tetap hype. Tetap ada reaksinya lah terhadap dunia sihir. Terus juga kan ini juga kayak mengobati rasa rindu kepada penonton, karena kan sebelum-sebelumnya ada lebih ke gosip mengenai tentang adanya yang Harry Potter yang Children itu. Oh iya. Soalnya ada novelnya kan, diterbitkan gitu setelah terakhir. Iya, sequel yang terakhir itu bakal ada yang si Child itu. Yang jadi kayak cerita setelah Harry Potter menikah dan memiliki anak, karena kan di sequel terakhirnya juga di ending filmnya tuh ada anak-anak dari Harry Potter, dari si Hermione. Siapa nama anaknya? Albus Severus Potter gitu ya. Dia perpaduan antara Snape sama dengan bapaknya Dumbledore. Terus juga untuk Chris and Peace juga nih. Dia kan setelah 20 tahun dari sequel terakhir yang Deathly Hallows, ternyata ada kabar duka mengenai Alan Rickman selaku pemeran dari Profesor Snape. Dia sudah meninggal ya. Rickman itu meninggal pada tahun 2016. Jadi gini, konsepnya tuh sebenarnya di film ini sebenarnya kayak bukan film ya. Ya kita bisa sebut film, tapi kayak modelnya mereka itu kayak dipertemukan aja para seluruh pemain Harry Potter yang jelas yang maksudnya yang bertahan hidup ya pada war terakhir itu, perang terakhir itu. Dan nggak bertahan hidup juga terus sebenarnya. Ada juga. Jadi selain pemain 3 aktor itu, aktor aktris si Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint, itu. Selain itu juga ada pemain-pemainnya juga yang lain yang ikut andil dalam film ini. Jadi dari 7 sequel semua itu adalah orang-orang. Ada, ya. Dan di sana mereka hanya kayak menceritakan tentang selama pembuatan film dari Harry Potter yang pertama sampai Harry Potter yang terakhir, itu suka dukanya seperti apa. Iya, ya kalau misalnya kita lihat terakhir sih dokumentari kayak gitu, itu lebih kayak dokumentari tapi disisipkan talking atau bincang-bincang begitu. Kan kalau misalnya kita lihat di Disney Hotstar kemarin kan ada The Beatles. Nah, dia kan menaikkan ulang lagi dengan judul Get Back dengan konser terakhirnya di rooftop itu. Nah, mungkin ini lebih ke arah situ kali ya. Karena kalau misalnya kita lihat juga cuplikan trailernya itu ya menggambarkan suasana ngobrol aja gitu. Iya. Jadi memang suasana ngobrol dan mereka saling sharing selama syuting dari awal sampai akhir suka duka seperti apa. Karena kalau kita lihat nih, man, Harry Potter kan kalau dia dari sequel pertama tuh mereka dari mulai anak kecil kan, ya kan, terus sampai dia beranjak remaja dan akhirnya dewasa. Memang udah berapa tahun kan mereka syuting, jadi memang di sana tuh kayak new family, kayak udah keluarga banget. Harry Potter tuh bukan hanya sebuah film aja bagi mereka, tapi ya memang itu tempatnya familia dia, keluarga. Jadi kumpul lagi ya, benar-benar kumpul lagi. Kalau misalnya kita bisa lihat cuplikannya, ini dia cuplikannya.
Think of that powerful memory. Make it the happiest you can remember. It feels like no time has passed and loads of time has passed. I think this is the perfect time to sit down with everyone and reminisce. The thing that scared me the most was the implication that the most meaningful thing in our life was done. And there's something so joyous about seeing everyone and be like, there wasn't though. One of the highlights of my part was when I had to pretend to be Hermione, pretending to be Bellatrix. I don't like to be kept waiting. I've still got the teeth, actually. I'll put them in if you want. My sister has children who are then around 10, 11, 12. And I said, Martha, I don't know about this Voldemort. What? You're being asked to play Voldemort? You've got to do it! I wouldn't be the person I am without so many people here. It's a very overwhelming thing because I've watched you grow up and I've seen kind of every stage of your life. When things get really dark and times are really hard, there's something about Harry Potter that makes life richer. It's a strong bond that we'll always have. We're family and we will always be part of each other's life. Itu dia tadi cuplikannya, trailernya. Tadi kita lihat disisipkan juga ada beberapa sinematik yang kayak dibawa lagi ke masa kayak kita dia sekolah lagi tuh, ya. Kayak di awal dari Hermione masuk lewat peran yang 3/4 itu kan. Sama Harry Potter juga jalan di Garden yang dia mendapatkan tongkat sihir pertama kali kan. Dan dikasih hadiah ulang tahun juga sama Hedwig. Hagrid. Yes. Dikasih namanya Hedwig. Ya, jadi memang filmnya dibikin sedemikian rupa supaya kita tuh kayak terbawa seakan-akan kita ikut terbawa di masa-masanya itu. Memorable banget. Benar-benar tempat syutingnya, lokasi syutingnya itu ngingetin kita ke tahun 2001 lagi, di mana Stone pertama kali ditemukan sama Harry Potter dan akhirnya mengalahkan profesor dari kalau misalnya kita lihat nih latar belakangnya, kita flashback lah. Iya, flashback nih ke masa lalu ceritanya. Kebanyakan musuhnya Harry Potter adalah profesor ilmu hitam. Ya nggak sih? Ya. Setiap tahun, setiap kita lihat semua sequel-sequelnya, musuh-musuhnya itu adalah dari profesor ilmu sihir ilmu hitam. Yang memang begonya memang dari yang Slytherin itu. Iya. Tapi pada akhirnya juga anti sihir hitam itu profesornya ke Snape lagi akhirnya. Emang awal kan Snape, cuman pas di beberapa kali punya masalah ganti-ganti terus profesornya. Kalau misalnya kita lihat dari belakang, yang pertama kali pertahanan ilmu hitam di Hogwarts itu adalah Cornelius Quirrell. Ya, kalau kita lihat di sequelnya ada cuplikan nanti, yang kepalanya botak. Oh iya, sebenarnya dia dikasih perban gitu. Ternyata di belakangnya ada Voldemort-nya, ya kan? Yang dia di belakang. Iya. Terus juga Harry Potter akhirnya mendapatkan batunya, ternyata ada di kantong. Pas terlihat ada scene dia di mana melihat kaca. Setelah dia melihat orang tuanya, ternyata dia juga melihat ada batu di kantongnya. Akhirnya dari tangannya itu bisa matiin si profesor. Mengalahkan si profesor. Ini kalau misalnya di filmnya latar belakangnya ada 91 sampai 92. Itu masalahnya di film kedua ya. Iya. Kebanyakan tuh jadi kayak kalau pertahanan ilmu hitam itu antek-anteknya dari Voldemort. Iya. Itu kayak misalnya dia juga mengajarkan Tom Riddle. Iya, Tom Riddle dia. Iya. Yang kedua ada Gilderoy Lockhart. Itu yang ini loh, yang apa sih? Yang selebritis yang narsis. Dia narsis banget. Sampai-sampai sih dia punya buku kan dia buku. Ada. Sampai si Hermione itu sangat mengagumi. Padahal kan si Ron Weasley-nya juga udah punya firasat buruk tentang dia. Tapi memang dia sebenarnya pengecut juga. Ini ada di Chamber of Secrets. Chamber akhirnya dia kalahnya itu gara-gara memakai tongkatnya Ron Weasley yang rusak. Agar patah itu kan. Ya. Akhirnya si mantranya mengenai dirinya sendiri. Terus yang ketiga kita punya Remus Lupin.
Nah ini sahabatnya dari ayah baptisnya. I know. Ayah baptisnya Harry Potter. Si Sirius Black. Nah itu. Ayah baptisnya. Dia tuh Wolverine kan? Wolverine kan. Ya ada di seriesnya Harry Potter yang ketiga yang di Azkaban. Memang dia muncul kan? The Prison of Azkaban ya. The Prison of Azkaban. Nah ini juga mencari-cari siapa namanya yang manusia tikus tuh? Nah, Peter Pettigrew. Ya bener kayak Pettigrew loh. Peter Pettigrew. Iya itu. Pelafalan Peter Pettigrew. Dia ini menjelma menjadi tikusnya Remus. Dan memang ditugaskan untuk menjadi mata-mata ya. Iya. Mata-mata. Karena emang kebanyakan dari musuhnya Harry Potter adalah antek-antek Voldemort semuanya. Dan sampai Sirius Black juga disangka bahwa anak-anaknya Voldemort juga. Padahal kita lihat di sequel selanjutnya benar-benar nggak galak banget kayak di film yang diceritakan. Jadi dia memang kayak korban fitnah juga. Sama Remus Lupin juga ternyata walaupun dia Wolverine tetap baik hati. So ada lagi. Jadi ini selanjutnya dari tadi Lupin. Sekarang ada Bertie Crouch Jr. Jadi dia anaknya siapa? Anaknya hakim yang ada di Department Street. Ya, yang akhirnya dia juga menyamar sebagai Profesor Moody. Iya, Alastor Moody. Alastor Moody atau Mad A. Nah, dia juga memakai Polyjuice yang soalnya dia datangnya juga rada aneh. Ketika rapat tiba-tiba dia datang dari pintu sebelah kiri. Samping itu kan. Dan gesturnya kayak agak-agak kalau kita lihat Alastor Moody emang matanya itu kan dia mata bikinan. Ternyata dia diumpetin dia ditawan lah. Akhirnya Profesor Snape mengambil semua Polyjuice-nya dan dia akhirnya pas saat udah durasinya habis nih. Jadi dia udah habis nggak punya stok lagi. Iya. Akhirnya dia ketahuan. Karena kalau misalnya Mad A atau si Alastor ini, dia tuh jarang bawa botol minuman ternyata itu. Oke. Jadi curiga di situ. Selanjutnya ada Dolores Umbridge. Ini sosok yang paling gua nggak suka. Bener, gua juga benci banget. Kayak gregetan gitu. Dia kan yang mengambil alih Hogwarts kan, sempat mengambil alih Hogwarts semuanya. Dan sampai lu tau gak, profesor yang suka ngeramal-ngeramal itu sampai mau dipecat dan diusir di Hogwarts. Bahkan dia mau ngambil alih tahtanya Dumbledore. Albus Dumbledore. Karena Albus pada saat itu keadaannya lagi keluar di luar. Dan semua pihak sekolah ngerasa nggak nyaman. Kecuali yang nggak benci sama dia itu cuma Argus Filch sama kucingnya. Kucingnya itu ya. Itu jadi kayak kaki tangannya Umbridge. Karena emang kan si Argus ini nggak suka sama anak-anak bandel. Ya. Karena ganggu kan. Akhirnya dia punya teman gitu dan segala macam. Dibikinlah semua peraturan di depan. Dan akhirnya Brother of Weasley. Ya, itu sih menghancurkan semuanya. Yang paling keren tuh ketika si kembar dari keluarga Weasley. Bener-bener sih menghancurkan semua yang ada di mading papan pada saat ujian. Wah, bener-bener sih itu OWL. Dia paling petasan naga ya. Nah, keren banget itu. Oke, next. Ada ini. Apa? Severus Snape. Oke, Severus Snape. Kalau misalnya kita lihat ini di sequel terakhirnya itu ada di Hello Part 1 ya. Part 1 dan Part 2. Memang kalau ngomongin soal Profesor Snape, ini dari awal kita mungkin yang penggemar Harry Potter di awal nonton dan menilai Profesor Snape tuh kayak ini kayaknya musuhnya nih, Harry Potter nih. Cuman dibalik dari ketusannya dia yang nggak suka dengan Harry Potter. Ternyata kalau misalnya kita lihat ketika si Snape ngasih mantra ke Harry Potter untuk melihat masa lalunya. Disangkanya dia adalah cengeng dan penakut sama seperti bapaknya. Dibalikin ternyata mantranya sama Harry Potter. Ternyata dia punya dendam sendiri. Iya, di mana Lily Potter diambil sama Potternya atau bapaknya Harry Potter gitu. James Potter. Ya, James Potter. Dia memang kayak korban bully ya. Korban bully juga. Terus juga kayak ayahnya katanya sok pintar.
akhirnya bisa mengambil Lily dari pelukannya si Snape. Dan padahal si Snape itu cinta banget sama Lily. Sampai dia matinya Lily, keadaannya dia ada di rumah itu. Iya. Dan dia melihat. Dan disangkanya si Harry Potter adalah anak membawa sial yang membawa Voldemort masuk ke rumahnya. Nah itulah kenapa si Snape bisa sebenci itu sama Harry Potter. Dan terakhir kalau misalnya kita tahu ini di ending filmnya atau terakhir ya di Deathly Hallows 2, Profesor Tahanan Ilmu Hitam ini dipimpin oleh Amicus Carroll. Kalau kita lihat ini mungkin orang juga banyak yang nggak tahu karena Harry Potter juga sedang ada di luar kan. Ya. Lagi yang mencari jiwa-jiwanya si Voldemort yang jiwa-jiwa Voldemort yang mulai terkikis. Iya, kayak misalnya kalung kan. Terus kayak buku dan sebagainya. Jadi jiwanya dipecah. Itu sebenarnya adalah mantra yang amat sangat tidak boleh ya, atau terlarang digunakan sama Voldemort. Dan itu menjadi clue Harry Potter untuk melawan Voldemort. Akhirnya Harry Potter juga nyari itu. Dan Hogwarts sementara dipegang oleh Snape. Snape menjadi kepala sekolah Hogwarts setelah Dumbledore meninggal. Dumbledore meninggal yang memang di film kelima Profesor Snape membunuh Dumbledore. Padahal sebenarnya bukan membunuh ya, karena memang takdirnya seperti itu. Ternyata emang sebelum-sebelumnya juga emang Dumbledore udah mengutus ya. Iya, mengutus. Udah mengutus kalau nanti pada akhirnya memang harus kamu yang membunuh saya. Wow. Oke. Kalau kita ngomongin Harry Potter nggak ada habisnya men. Iya. Kita tadi kayak kita sekilas aja flashback. Kayak musuh-musuhnya itu mengajak kalian semua supaya tahu nih musuh-musuhnya seperti ini, musuh Harry Potter. Iya, kita beberapa penggalan lah yang kita ceritakan juga. Mungkin teman-teman kalian juga nonton ini mungkin udah lebih tahu. Iya, lebih tahu tentang Harry Potter gitu. Dan memang banyak sekali pemeran-pemeran Harry Potter yang baik juga kan. Dan itu juga nggak bisa juga kita ceritakan di satu-satu. Tapi di reunion Harry Potter ini, Harry Potter ini nanti akan rilis pada tanggal 1 Januari 2022, itu semua akan ngumpul jadi satu. Dan mereka akan menceritakan pengalaman selama mereka membuat film Harry Potter dari awal sampai akhir. Dan gak hanya pemerannya saja tapi kru-krunya juga. Directornya dan segala macam, kameramen semuanya pun, penulis segala macam. Karena emang terlibat. Dan memorable-nya ternyata nggak cuma ada di depan layar juga, di belakang layar juga mereka membantu. Betul. Dan uniknya faktanya adalah, hampir setiap kali syuting, si Daniel Radcliffe ini mematahkan tongkatnya untuk bermain drum. Oh iya. Itu. Makanya banyak banget tongkat-tongkat Harry Potter. Kalau misalnya kita lihat ke belakang lagi nih, itu banyak berganti-ganti. Kadang suka-suka diganti pakai tongkatnya si Hermione Granger, terus juga banyak juga. Karena kan walaupun tidak sealur sama pemakainya, ternyata si tongkatnya itu juga bisa berpihak sama orang-orang yang baik. Dan baik kan. Karena masih satu Gryffindor juga seperti itu. Kalau kita lihat di film terakhir juga Harry Potter udah nggak pakai tongkatnya dia asli. Dia pakai tongkatnya dari siapa? Hermione Granger ya. Sama ya banyak juga tongkat-tongkat yang emang dia udah pegang gitu. Banyak juga yang sesuai sama dia yang akhirnya mental, akhirnya dipegang sebenarnya. Kayak gitu. Stupefy. Itu mantranya. Terus kalau ngomongin mantra, ada mantra yang Proteinum. Expecto Proteinum. Yang mengusir Dementor. Ya kan? Penjaga Prison of Azkaban. Wah itu keren sih. Kalian sih harus nonton ya, pecinta Harry Potter harus nonton serial ini. Karena mungkin bisa mengobati rasa rindu kalian. Rasa rindu, betul. Ini jelas banget mengobati rasa rindu para penggemar seluruh Harry Potter yang ada di dunia. Ya kan? Jadi kita nggak hanya ikut masuk ke dalam filmnya, suasana dunia sihir itu seperti apa, tapi juga kita diajak, pembuatan filmnya tuh seperti ini, suka dukanya mungkin ada hal-hal menarik yang memang belum kita tahu, dan itu akan dijelaskan di Harry Potter reunion ini ya. Mungkin selebihnya kalian bisa cari tahu sendiri karena artikelnya sudah banyak sekali, sudah sebar. Jangan lupa ini nggak di bioskop tapi betul HBO. Kalian harus berlangganan ya berarti. Langganan di HBO. Oke, segitu aja paling dari kita ya. Cukup aja. Ada satu lagi. Apa tuh? Lu tahu penulis
dari novelnya itu siapa men? J.K. Rowling itu memang katanya itu tidak main. Iya, karena ada isu dan beberapa kontra ya. Ya, yang jelas J.K. Rowling itu mengidap transfobia. Ya, di mana transfobia adalah suatu rasa ketakutan dan kebencian terhadap orang-orang yang memang menganut transgender. Oke. Jadi emang itu juga mencuitkan di Twitternya dan itu menjadi kontroversi. Iya, dan akhirnya sampai sekarang itu masih kayak di apa ya? Kayak mungkin dimusuhi ya. Bukan dimusuhi sih, lebih kayak di apa namanya? Rehab lah ibaratnya. Nah, dia kayak ya mungkin lebih menenangkan diri dulu. Jadi dan mungkin Warner Bros juga akan tahu akan hal itu. Apabila J.K. Rowling masuk ke dalam film itu, bisa saja kayak ini akan mengurangi penggemar-penggemar di luar dari orang-orang yang normal ya, maksudnya ini bukan normal, maksudnya yang orang-orang transgender lainnya, kaum tersendiri, komunitas tersendiri itu akan mungkin jadi nggak suka atau gimana. Jadi kayak takutnya series ini atau si Reunion ini dampaknya menjadi buruk ya, ratingnya menjadi buruk, dan untuk penggemar-penggemar Harry Potter lainnya juga merasa kayak terganggu, kayak kenapa ini diboikot dan segala macam. Itu salah satunya. Tapi artikel yang ada dibaca juga dia muncul tapi di rekaman lain. Oke. Jadi kayak mungkin di ini apa kita nggak tahu sih ya. Ya kayak di tapi nggak ada di tempat dalam TKP. Nah, gitu. Oke lah. Mungkin itu udah terus sebutin. Berlangganan SGO. Oke, ambil baiknya buang buruknya. Gua Torik, gua Gilang. Sampai jumpa. Satu lagi. Di sekarang yang dagang Jelly Potter. Jelly Potter ada. Harusnya tadi udah jadi pakai ini Jelly Potter ya.